Oke, welcome to episode pertama dari podcast Skena, podcast sekedar nyantai. Welcome back guys, welcome back to our podcast setelah episode 1 kemarin. Episode 0 mas. Episode 0 Bukan episode 0, intro. Introduction ya. Yeah. Jadi di sini kita akan merilis episode 1 kita. Nah, topik perbincangan kita nih apa nih guys untuk episode pertama kita ini? Menurut gua ya, karena kita berasal dari luar Jakarta, kayaknya tema hijrah bagus ya. Waduh, berat banget hijrah. Kurang ya? Kenapa istilahnya hijrah gitu Salah ya? loh? Moving on aja deh, gimana kita ambil? Boleh. Menurut gua kalau hijrah Kenapa, lebih Mas? ke Anda mau kemana gitu. Iya. Jatuhnya Kenapa ke... lu nggak suka ini? Enggak, jangan. Ini kan masih episode pertama mas. Oh iya oke. Kenapa udah Oke. langsung Oke. mengarah ke situ? Jadi tema kita adalah kepindahan atau moving on lah. Karena kita semua tadi yang gua sampaikan juga kita dari berbagai macam daerah ya. Ada yang dari Bontang, ini beliau ini dari Bontang. Nah ya, gue dari Bontang, kota kecil di Kalimantan Timur. Yang Bontang kota kecil ya? Kecil coy. Soalnya Bontang itu baru jadi kota tuh tahun 99 bos. Anjir. One day one fact. Nah, serius. Tapi bener nggak kalau di Bontang tuh Indomaret cuma satu? Indomaret cuma satu, betul sekali. Oh iya, bener. Enggak sampai sekarang enggak lah, masa cuma satu. Tapi gue waktu ke situ, waktu sama kantor waktu ke Bontang, gue nyari Indomaret kan nggak ada cuy di sekitaran penginapan, adanya di tengah kota ya. Iya, nggak ada. Jadi Indomaret di Bontang tuh nggak boleh masuk karena peraturannya di situ. Jadi memang untuk retail besar itu nggak bisa masuk ke Bontang gitu guys. Itu peraturan sejak kapan tuh? Nggak tahu peraturan ya, tapi mungkin karena banyak di demo dari asosiasi pedagang di sekitar Iya, kali ya. berarti Jadi lebih. kayak Beneran satu aja. Itu pun di perbatasan di mau keluar kota. Oh iya. Berarti memang lebih Alfamart? memberdayakan UMKM lah ya. Alfamart Iya, nggak ada. betul. Alfamidi ada di dekat rumah gua. Lawson ada pasti. Lawson mana ada? Lu berharap apa? ada Gua coffee nggak shop ada. namanya apa ya? Gue lupa. Bontang Cafe. Bukan Bontang Cafe. Ada namanya kayak mirip Janji Jiwa tapi Apa? apa ya namanya, deket itu wisata mangrove laut. Iya. Gue juga lupa. Nah itu pokoknya di situ ada namanya kayak dupnya, istilahnya dupnya Janji Jiwa. Jawabnya jiwa. Oke. Gue lihat tuh anjir, ini kok ada mirip nama suatu brand gitu. Jadi kan gue agak lucu aja gitu ngeliat. Oke. Jadi si Mas Watan ini dari Bontang. Kalau gue sendiri, gue dari Jawa Timur, kota kecil namanya Tulungagung guys. If you know Tulungagung. Tulungagung itu kayak Swiss ya? Lihat apa sih yang Enggak sih, itu yang Swiss. Menurut lo yang Swiss tuh? Tapi asli itu fotonya itu kayak emang bukan di Tulungagung gitu. Iya sih. Siapa yang tahu Tulungagung di sini? Gua tahu Kasih Tulungagung. tahu. Gua tahu I love Tulungagung. Indonesia. I love Indonesia. Nggak usah sosokan. I love anjir. Indonesia. I love Indonesia. Buat warga Tulungagung kita Enggak, membantu memperkenalkan Tulungagung. I love juga Tulungagung di sini. very much. Tulungagung tuh bisa dibilang nggak dataran tinggi sih. Jadi yang lu lihat di yang betul, jadi guys, yang dimaksud si Vice Swiss tuh, jadi Tulungagung ada tempat wisata namanya Bendungan Wonorejo. Jadi lu bisa Google guys, if you want to know, namanya Bendungan Wonorejo. Bendungan Wonorejo. Dan- Wonorejo. Iya Wonorejo. Jadi di bendungan itu memang kalau pagi tuh bagus banget pemandangannya. Siang sebenarnya juga bagus sih, cuman agak panas. Tapi nggak sepanas di Jakarta ya. Ya. Maksudnya Dan nggak sepanas di Cikampek ya. By the way, gue dari Cikampek. Aduh, kayaknya teman-teman ini taunya Cikampek kayaknya pas macet aja nih kayaknya. Aduh, Lu tahu nggak Cikampek? gue taunya Cikampek tuh yang arah ke Bandung itu ya. Iya nggak sih? Iya, ke Bandung. Arah ke Bandung kan. Pasti Yang macetnya parah banget itu Iya, kan. Cikampek selalu terkenal di kala libur panjang seperti Idul Fitri, tahun baru tuh Cikampek terkenal iya, karena kan macetnya. jalan tol ya, jalan tol. Enggak Mas, Cikampek bukan jalan tol Apa? doang Mas. Cikampek tuh Tapi kita kenalnya daerah, jalan Mas. tol. Jalan tol Cikampek. Iya, tapi Cikampek bukan cuma jalan tol Mas. Apa tuh di Cikampek tuh? Ada apa kota, lagi tuh? Mas. Itu kota Cikampek, itu kecamatan dari Kabupaten Karawang. Oh. Itu Jawa Barat. Ini sangat ini ya, sangat cross culture banget nih. Ada yang dari Kalimantan, ada yang Jawa Timur, gue dari Jawa Barat, dan punya masing-masing bahasa. Betul? Betul. Kalimantan betul. apa bahasanya?
kalau di Bontang sendiri, karena Bontang itu kota-kota pendatang, jadi kita bahasanya bahasa persatuan dong, bahasa Indonesia bos. Emang iya. Iya, Nggak punya bahasa daerahnya. Iya, bahasa daerah ada, cuma karena mostly di Bontang itu orang-orang Bugis, orang-orang perantauan dari Jawa, jadi ya macam-macam bahasanya gitu. Oh, jadi lebih enak untuk nyatuinnya. Nah, iya dan betul. belajarnya pakai bahasa kesatuan Indonesia ya. Iya. Bahasa Indonesia. Nah, kalian kalau di sekolah kalian muatan lokal belajar bahasa daerah nggak? Belajar bahasa Jawa Belajar gitu, lah. belajar Gue bahasa sih Sunda. belajar bahasa Jawa. Nah, Bu. kalau di Bontang nggak ada bos. Kita belajarnya bahasa Inggris. Oh gitu. Oh, berarti Gitu. Iya. berarti Sir Alex Ferguson jadi ngajar di situ. Nah, Tiba-tiba Sir Sama Alex- Thierry Henry katanya ya. Enggak, Mas. tiba-tiba- kan emang asli Bontang Thierry Henry itu. Thierry Henry asli Bontang ya. Enggak ya. Bagus, Sorry. bagus. Kalau di tempat gue sih Hmm. belajar bahasa Jawa masih kental ya bahasa Jawa. Jadi gue ada salah satu matkul ya pasti kalau anak-anak di sini yang dengerin anak-anak sastra Jawa pasti pernah belajar namanya Hono Coroko lah ya. wow, gue tahu tuh ya. Itu kan kayak menarik. huruf-huruf Menarik. jadul lah, huruf-huruf Huruf Jawa kuno ya, Iya, yang zaman jadi kayak dulu tuh. zaman-zaman kerajaan tuh masih pakai itu. Dan untuk melestarikannya di setiap sekolah itu kan masuk kurikulum jatuhnya kan, pendidikan bahasa Jawa. Jadi ya sebagai orang Jawa kalau bisa melestarikan lah kayak gitu. Jadi makanya setiap sekolah pasti yang setiap sekolah di daerah gua ya. Tapi harusnya di daerah-daerah lain yang ada di Jawa pasti ada sih belajar Hono Coroko gitu, itu pasti ada. Gending-gending Jawa, you know. Gending Jawa Enggak lu tau tahu nggak? gua. Gending. Apa gending? Gending tuh kayak Alat musik. Lagu-lagu Jawa kayak I see. gundul-gundul Oh, pacul. ini. Oke. Apa sih kok gundul-gundul? Mas. Oh iya, Kayaknya. lagu Jawa. Nah, kalau di Jawa Hono Coroko sama gending Jawa. Oke. Kalau di gua, itu kan kita mostly suku Sunda. Nah, kalau di Sunda bukan Hono Coroko, ada namanya aksara Sunda. Sama, itu juga Apa tuh huruf-hurufnya? sama huruf-huruf kayak gitu juga. Huruf-huruf Sunda inilah Sunda asli lah gitu. Jadi kayak Hono Coroko kan itu huruf-huruf Jawa kan. Iya. Nah, kalau gua huruf Sunda namanya aksara Sunda, dan musik-musiknya kalau lu gending, kalau gua namanya pupuh. Nah, pupuh ada salah satu yang gue paling ingat tuh Pupuh Kinanti kalau nggak salah. Itu gue soalnya SD mau sampai lomba itu, tapi karena gue sakit jadi gagal lomba. Nah, itu gara-gara lu nervous aja kali, Iya. jadi sakit. Itu jujur karena gue nervous bener. Iya kan? Sarapan kali. Enggak, bukan karena gue malu, kayak aduh gue takut, Lu tekanan mental duluan. terlalu cupu gue. Jadi gue bilangnya gue sakit. Ya maksudnya Demam gua- panggung. demam panggung. Demam kan. panggung, Ya gimana iya. sih kelas 4 SD suruh nyanyi pupuh. Pupuh. Pupuh kalau di gua, kalau ngending kalau gue pupuh Gue baru gitu. tahu sih itu nama pupuh. Iya. Kalau di Bontang mah ini ya nggak ada Lagunya itu anjir. spesifik ya. Can Elvis You Take Presley. My Heart. Apa tuh, Mas? sih lagu? Apa lagi itu? English. Kayak Keanu gitu-gitu mungkin. Kayaknya ya. Keanu belum masuk deh zaman dia SMA, belum ya Keanu? Ada lah. Ada. Kan Kok emang Keanu? Kane. Kin. Ken, what the heck? jangan dikeluarkan pakai Malu, bahasa sumpah daerah malu, jujur dong. malu. Keanu. Keanu. Lebih ke Bella bukan Keanu. Itu influencer ya. Keanu influencer. Keanu. Iya, Keanu. Keanu AGL. Nah, Sorry. tapi kalau pas lu pindah nih, kan lu pindah berarti otomatis lu pindah setelah dapat kerjaan dong. Betul. Ya Tapi enggak? Enggak ya? gue pindah pertama kali merantau jauh itu pas kuliah. Ya, bukan ke Jakarta kan. Bukan ke Jakarta sih. Iya, lu ke Bogor. Jadi Bogor, Mas Fatan ini dia pindah pertama kali ngerantau dari tanah Kalimantan itu ke Bogor untuk kuliah ya. Ya, betul. Nah, kalau Pras mah dari Gue dari kuliah juga. lu kuliah di mana? Kan gue kuliah di Surabaya. Oh, Kan 3 tahun tuh di Surabaya, tapi kena COVID 2 tahun, jadi gue balik lagi ke Tulungagung. Karena apa namanya? sarjana Jatuhnya- Covid ya. Iya COVID. Terus setelah itu kan gue ke Jogja tuh magang. Oke. Itu rantau juga sih. Terus dari Jogja ke Jakarta ini. Asik. Jadi city boy ya. City Jadi boy city banget. boy. City boy. Jujur emang harus menyesuaikan di Harus setiap menyesuaikan. tempat yang dituju. Sama Pras, gue juga. Gue kalau pindah ke Jakarta, pindahnya kalau main kan ya beberapa kali main ke Jakarta, kita kan pernah ya, nggak tahu. Kalau gue dulu pernah main ke Jakarta, ke foto segala macam. Tapi kalau menetapnya ya pas kuliah bener. Dan experience yang pertama kali gue rasakan setelah pindah,
Apa tuh? Ini sih pergaulan. Kenapa tuh dulu anjir dulu ngomong Iya, kenapa pergaulan ini? Maksudnya Apa? gini, konteksnya kalau di gue tuh dulu, menurut gue ya nggak tahu karena gue mungkin terlalu cupu kali. Kalau di gue rasa dulu di Kerawang tuh ngerokok tuh udah paling bandel. Oh. Tapi setelah gue kuliah di Jakarta, first time di Jakarta, ya ternyata more than that ada gitu. Dan gue sempat shock culture lah, Shock Iya, culture. iya. shock culture gue gitu. Mungkin tuh salah satu challenge dari moving on ke tempat baru ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan culture, terus menyesuaikan bahasa. Gue juga pertama kali ngerantau tuh susah banget. Sorry, lu kan bahasa Indonesia mas tadi. Lah, apa yang lu sesuai? Apa lu? Oh dia Inggris. Enggak. Dia dari Oh, Inggris enggak, dia. coy. Dari Jadi- Inggris ke Indonesia. Jadi ya susahnya itu untuk mengubah dari aku kamu ke lu gue. Itu effortnya. Nah, itu kalau mah lu gue berat ini, itu. Pras ini kayaknya lebih oke nih. Lu gue ini gimana lu gue? Iya, Kalau soalnya itu agak susah ya buat orang Lu gue. Enggak buat orang apa daerah namanya? tuh susah Iya gitu. sih, bener. susah Iya kan? kan? Buat Susah orang susah. daerah tuh untuk awal-awal susah, tapi kan kita harus menyesuaikan apa ya istilahnya gaya bahasa di setiap daerah mungkin ya. Kayak kalau pakai logo gue juga harus ngimbangin lah bisa pakai logo gue. Tapi salah satu agak shock culture-nya dari gue kan bisa dibilang dari daerah lah ya. Masyarakat daerah, masyarakat kabupaten. Tulungagung kabupaten ya? Iya, Kabupaten. Kabupaten ya? Kabupaten Terus Tulungagung. pindah ke Jakarta tuh kan agak shock culture ya, gedung-gedung tinggi gitu. Tapi gua Lebih ke infrastruktur ya, shock culture ya. iya, Shock culture. jujur. Karena nggak ada gedung berarti ya. tidak- Berarti di Tulungagung paling tinggi berapa lantai? Bangunan. Berapa ya? 3 kali ya? Serius lu? Iya 3. Serius lu anjir kayak kayak mau Nah, gue nggak tahu, gue belum pernah ke Tulungagung berarti. ya mau ya kayak lantai 3 deh setahu gue ya. Correct me if I'm wrong guys. Kalau ada masyarakat Tulungagung yang mendengarkan. Kayaknya lu Iya. dan teman-teman lu aja dia mendengarkan. berarti wajar kalau dia shock culture di infrastruktur, karena memang gue juga sebagai masyarakat di Kaltim itu kan, meskipun Bontang itu termasuk kota kecil yang menurut gue udah bagus lah, tapi untuk orang-orang Jakarta kita tuh masih tertinggal gitu. Itu maksudnya 4T. Iya kan kalau di Jakarta kan dari segi infrastruktur bangunan ya, infrastruktur bangunan kan ya bisa dilihat lah ya, gedung-gedung tinggi Iya, dan iya. lain-lain. Dan lu Terus pasti feel amazed ya ngelihatnya kayak Iya, "Ih, jadi shock culture atau juga lu tuh. biasa untuk aja. pertama sih emang amazed kayak oh keren juga ya. Tapi lama-lama ya jadi biasa karena kan udah lama ya karena ngeliat kan keseringan lah sudah menjadi city boy. Oh, City anjay. boy. Enggak sama kan di Jakarta kan transportasi. anjay? Kenapa tiba-tiba anjay? Kayak nggak masuk jujur kayak nggak masuk. Tiba-tiba lo bilang anjay itu maksud lo apa? Nggak masuk. Iya, iya, iya. Nah, berarti selain tadi lu apa infrastruktur segala macem. Infrastruktur kan aja dari udah segi bahasa transportasi gimana. umum di Nah, Jakarta kan bagus Transportasi juga. umum. Nah, iya juga itu juga Kalau- ngerasa iya, banyak kalau di daerah timpang gua tuh, ya. Kalau daerah gue transportasi umum yang kayak gitu tuh ada namanya kol. Kolbak. Enggak, bukan kolbak. Kok kolbak sih? Kolbak tuh yang belakangnya kebuka itu loh. Enggak, bukan itu Oh, mah salah. pick up. Itu pick up kita. Kok di gua kolbak sih? Pick up line. Kita pick up. Waduh. Aduh. Kita pick up Aduh. ini Enggak, menyebutnya. jadi ada namanya kol. Nggak, Kol itu serius, kayak lu pick tahu up. itu enggak? Pick up namanya. Iya. Iya, pick up. Gua kolbak ya di gua ya anjir. Kayak itu bahasa daerah mungkin ya. Iya. Penyebutan misal ada motor kan Apa kalau di kepanjangannya? Surabaya ada brown fit gitu-gitu. Callback apa callback Kolbak kepanjangan? ya pick up. Dari kepanjangan? Kolbak terbuka. Bak. Apa kok Callback. kolbak? Ya bayangin kol, bak. Kol kan kayak buah kol itu kan. Bak kan Iya, iya apa bak terbuka. Tapi Iya. kolbak itu apa sayuran terbuka apa sih? Ya, mungkin nanti warga Karawang bisa jelasin lah ke kita kalau ini gua- apa deh callback nih. Tapi orang-orang pasti Panjangan atau gimana? pasti tahu Atau dah ada- istilah kolbak keluarga Cikampek kolbak pasti tahu. Nah, Gimana? Ya. kalau menurut gue ada namanya kol. Jadi kol tuh kayak kamu lu tahu itu nggak kayak apa ya istilahnya? Kayak Kayak bis apa? minibus. Oh. Minibus. Wah, namanya ada lagi kok di gua. Apa lanjut dulu? Enggak, minibus. Apa lanjut lagi? Warnanya biasanya hijau. Hmm. Biasanya hijau. Nah, Oke. itu bayarnya biasanya around 5.000, 10.000 gitu. Tapi cash ya, kayaknya nggak Itu- bisa cashless kayak di sini kan. Kalau di Jakarta kan dia pakainya kan e-money kayak gitu-gitu kan. Kalau di sini Iya. tuh cash. Dan biasanya yang naik-naik itu tuh
kalau sekarang tuh agak jarang ditemui karena sasaran marketnya tuh biasanya tuh kakek-kakek, nenek-nenek yang mau jualan. Kalau enggak anak ibu-ibu. SD, anak-anak sekolah gitu enggak Dulu pakai sih itu? masih ada yang pakai itu karena kan sekarang anak sekolah harusnya udah pakai, setahu gue ya itu udah ada bis sekolah itu loh yang antar jemput anak Di sekolah. Tulungagung udah ada bis sekolah. Udah. Oh, Tapi nice. nggak tahu sih sekarang masih beroperasi atau enggak. Oh. Kalau zaman gue dulu masih ada, gue dulu pernah naik itu soalnya. Tapi pasti apa ya istilahnya penuh gitu loh. Karena kan mungkin Karena murah juga kan. bukan, jadi dari segi apa ya istilahnya unit armadanya itu Ini. nggak sebanyak Transjakarta kayak gitu loh. Mau dibawa kemana? Maksudnya? Armada. Armada. Aduh. Tiba-tiba Aduh. Enggak, maksudnya Mas. Enggak gitu, Kalau mau enggak ngejokes agak bridging tolong. Ini kayak enggak profesional Sorry. Masnya. Tiba-tiba ngejok. Enggak Mas. Ngejok. Enggak bisa Mas, enggak bisa ditahan Mas. Baik, Sorry. guys, sorry. Oke. Ya, Ngisi agak- aja, ngisi aja. Agak so asik. Ngisi Jujur- aja. Jujur agak so asik. Ngisi aja Mas. Ya terlalu serius ya. Ya, ngisi aja kita mah tipis-tipis aja Mas. Ya kayak gitu. Jadi tapi kalau sekarang kayaknya nggak sebanyak waktu zaman gua waktu SD SMP gitu apa namanya armada buat call ini karena kan peminatnya mungkin berkurang karena sekarang di tempat gua udah ada tuh masuk Grab sama Gojek. Oh, iya. Bagus. Jadi ya mungkin itu menggeser ya nggak mas geser namanya juga perkembangan teknologi Iya, ya. betul. Tapi kalau dari segi transportasi umum kayak kan kalau Transjakarta kan bisa berkoneksi kemanapun naik KRL, naik Transjakarta, naik MRT gitu kan. Nah itu yang agak membuat shock culture mungkin dari masyarakat kabupaten dengan Iya. enaknya Dengan berpindah-pindah dengan sekali tap. integrasi transportasi umumnya yang di Jakarta itu ya. Iya. Kalau di tempat gue sih belum ada sih seperti itu ya. Oke. Ya hampir sama lah gue, Tulungagung sama Cikampek menurut gue. Hampir sama lah. Cikampek ya? Tapi Cikampek Cikampek apa kendaraan umumnya? sama, kalau di gue bus 3/4 itu namanya Runja. Aduh aneh ya kata-kata. Runja. Runja namanya ke gue. Apaan Runja tuh? Gak tahu itu sebutan Cikampek Runja. Gue sempat Runja. naik Runja. Oke, sekali lagi orang Cikampek nanti tolong menjelaskan Tolong ya. kita Runja itu Enggak. asal usul dari mana? Asli gitu. namanya Runja. Runja. Nggak Baru tahu ya, denger kalau- gue nih. Kalau sekarang masih sebutannya sama Tonggo pas gue SMP mah namanya Runja. Itu Runja. biayanya 2.000 kalau di gue. 2000 2000. jauh dekat. Jauh dekat 2.000. Nggak tahu ya. Kalau gue dari sekolah ke depan dekat rumah gue, nggak depan banget Enggak, rumah gue. kayak gue tahu sekolah lu aja. Enggak bro, kan gue Oh, nggak iya, tahu sorry. sekolah lu jauh Sorry dekatnya mas. kayak gimana. Ya mungkin kisaran 5 kilo lah. 5 Oke. kilo. Ya 5 kilo. Itu gue pas itu ngasih bayar 2.000. Itu favorit itu soalnya jarang itu. Kalau Runja. Kalau di Selain Runja apa? kalau di gua selain Runja ya angkot biasa aja. Angkot. Unta. Unta enggak Ya, ya. belum masuk mas. Belum masuk mas Unta. Tiba-tiba Mesir. Kalau di gua gitu Runja dan angkot lah. Kalau SMA karena gue SMA gue di Karawang ya naik kereta kayak biasa. Kereta lokal. Hah, Oh, kok naik kereta? Iya gue naik kereta kalau SMA SMA lu gimana sih? SMA Karawang. Nah dari Cikampek ke Karawang tuh kan jaraknya 20 sampai 25 km. Anjir. Jadi gue naik kereta. Gue Berarti tiap selalu hari lu iya gue pesen emang dari SMA gue udah ya jam 5 gue udah bangun. Jam 5 mesen kereta terus nyampe sekolah tuh masih ini jam yang 6. membuat lu morning person tuh ya. Ya nggak morning pesan banget sih. Emang itu tuntutan hidup aja kali ya. From Depok ke Iya, Jakarta tuh tetap lu jabanin ya karena udah terbiasa bangun pagi ya. Tapi memang kalau efeknya kita di Jakarta itu memang salah satu shock culture-nya dan kita dari yang dulu di daerah nih ke Jakarta tuh salah satunya adalah efisiensi waktu, disiplin waktu kita juga berubah cuy. Karena kalau di daerah nih misalkan karena nggak ada macet, terus perjalanannya juga masih deket-deket, jadi kita masih masih janjian nih jam 1 gini, kita jam setengah 1 gitu atau 15 menit sebelumnya tuh masih bisa kekejar gitu. Kalau di Jakarta nggak bisa. Benar-benar. Itu gue juga shock culture sih. Bro, Ya, Kata. gila kan? Gue kalau kan biasanya kalau misal kita janjian jam 8 gitu ya. Kayak Antara- tadi misalkan kayak tadi nih. Enggak, misalnya Oh jangan. enggak, jangan dulu, jangan dulu. Iya iya terlalu. Misal gue janjian jam 8 gitu kalau di rumah gue di Tulungagung tuh gue bisa berangkat mepet 15 menit masih bisa. Karena kan ya lingkup nongkrongnya di situ-situ aja kan. Kecuali Ya. kalau mau mainnya jauh ke Mainnya pantai. jauh baru. heeh. Nah, kalau di sini jauh deket kayaknya Benar. kita harus spare waktu kayak setengah jam Benar, gitu benar. sih.
Nah kalau Betul. telat 1 menit aja, Betul, kita itu. udah telatnya bisa setengah jam. Iya, jadi apa ya, lebih kayak kita harus prepare bener-bener lah untuk perjalanan itu, padahal itu jaraknya nggak seberapa. Betul. Tapi kita kayak untuk di transportasi umum, karena mungkin di KRL ya, komuter lain itu mungkin banyak peminatnya, jadi kayak kita selalu war, apalagi kalau gue ke Tanah Abang gitu, itu bener-bener lautan manusia di situ, desak-desakan, dan itu buat kita harus disiplin waktu banget sih di Jakarta. Berarti istilah time is money itu kadang benar juga berarti ya? Nggak bener juga, emang bener. Emang benar ya? Time is Tapi money ya? kalau Jakarta emang kelihatan banget dampaknya. Iya, betul. Setuju Ya, gue. dan itu juga yang buat gue juga ngelihat perbedaan ya dengan orang daerah sama orang Jakarta nih. Gue pertama kan gue pacar gue, for your information, orang Jakarta. Dan ketika Pacar yang Mana nih maksudnya, pacar yang mana? mana? pacar yang di Jakarta lah. Oh, yang di- berarti lah. yang di Bontang ada pacar juga. Enggak dong, kan orang Jakarta maksudnya. Tolong domisili ini pacar yang Bontang kalau mendengarkan boleh diklarifikasi Berarti nanti maksudnya pacar satu-satunya di Jakarta. Ya, emang satu-satu aja lah. one and Ya udah only. nggak usah defensif, santai mas. gitu. Lu kayak menuduh gitu. Dia mah Lu kayak menuduh. Santai mas, ya, lanjut mas. Tapi memang ya kayak gitulah, karena gua pacar gua orang Jakarta dan gua orang daerah. Jadi gua juga harus menyesuaikan dong untuk perjalanan jauh. Misal kita mau ngedate di Blok M, sedangkan gua di domisili di Jakbar. Jadi kita perlu waktu untuk perjalanan juga kayak gitu. Dan gua kadang-kadang juga di komentar kurang satset atau gimana gitu. Dan kurang itu sat-sat. iya, jadi kayak apa ya? Mungkin masih kayak dulu awal-awal di daerah kan kayak no macet atau gimana. Jadi kayak masih santai-santai. Jadi kayak banyak molornya lah waktu. Iya. gitu. Jadi lebih, yang benar tadi lu bilang mas, jadi lebih disiplin waktu lah. Kita benar-benar melihat waktu itu seberharga itu gitu loh. Iya. Nggak bisa kita leha-leha sama waktu. Kalau ya kita leha sama waktu, kita yang dimakan waktu gitu. Iya betul. Gitu. Quotes of the Iya, day. makanya Masuk quotes nggak sih kayak gitu? masuk sih, masuk quote sih. Loh, Masuk dia quote. emang selalu oposisi nih teman Nah, kita iya. satu ini. Dia memang suka mengadu domba sih. Enggak semua mas. Ngomong dikit quotes. Nggak bisa ngomong ya? dikit quotes. Bukan penyair, jujur. Iya, iya, iya. But after lu tinggal di Jakarta nih, setelah berapa tahun ya? Berapa Beberapa tahun? tahun gue masih Ya, nggak wes. lama-lama banget lah, masih setahun, hampir Iya. 2 tahun lah. Ya, Ya, setelah 1-2 tahun, lu bakal stay di Jakarta untuk for a long time atau lu mau cari ya lokasi lain lah untuk lu berkembang atau apalah itu? Kalau dari gua sih, Jakarta kan big city. Bukan BSD ini ya. Big city, big opportunity. Maksudnya Jakarta tuh kan banyak opportunity lah di sini. Iya. Jadi menurut gua sih long term nggak tahu ya. Kalau ada kesempatan di luar Jakarta kan we know kan. We don't know, maksudnya kalau misalnya ada kesempatan kan ambil. Menurut gua sih jalanin aja sih. Tapi gua emang ya itu Nah, agak kalau planning lu gimana? Planning lu? planning gua Mm-mm. untuk kedepannya. Ya, untuk kedepannya. Kayak not buat hidup gitu, maksudnya kalau misal buat kerja is okay lah. Oke. Kalau buat hidup kayaknya enggak sih. Enggak ya? Sorry ya, no offense buat warga-warga Jakarta. Bukan maksudnya tidak bagus. Mungkin ini POV dari warga daerah ya. Iya, Maksudnya dari iya, warga betul. kabupaten. Warga rantauan. Warga rantauan. Menurut gue sih bukan buat hidup, maksudnya buat cari apa ya, karir lah. Iya, Cari karir, cari ya bangun karir dan lain-lain, networking dan lain-lain. Iya, setuju sih gue sama Pras, karena memang menurut gue ya karena di sisi lain kita masih muda juga ya. Kayaknya Jakarta tempat yang cocok untuk kita pertama bisa bangun relasi atau kita improve diri sendiri dari skill segala macem. Jadi kita istilahnya nyangkulnya di Jakarta. Nyangkul ya. Istilahnya nyangkulnya. Ya. Iya. Karena Jakarta itu ya pertama kali kita datang tuh kita menganggapnya memang Jakarta tuh kumpulan orang-orang hebat. Karena siapa sih yang bisa survive di Jakarta? Jadi ada istilahnya kalau if you live in Jakarta you have to be on survival mode every day gitu. Iya. Biasanya kan kalau singa-singa daerah kan, kalau misalnya di daerah udah unggul, kalau ke Jakarta kan ketemu singa-singa yang lain. singa-singa yang Iya, lain. betul. Bukan cuma unggul fisik tapi juga unggul batin kayaknya dari Jakarta ya. Iya, jadi ya mungkin orang-orang yang menganggap apa ya Jakarta itu
apa ya, keras gitu ya. Emang keras itu sih gua rasa ya secara pribadi ya, karena gua juga dipaksa ya be humble lah di sini kayak gitu. Betul. Ya udah, berarti menurut gua Kok tiba-tiba menurut gua apa tiba-tiba? Apa kok tiba-tiba menurut gue nih? Apa nih? Menurut Bang? gua, menurut Apa gua nih Bro Faiz nih? Aduh. menurut gua untuk kita yang rantau, apa ya, shock culture itu wajar, tapi gimana kita adaptasi? overcome lah. Ya, apa Take overcome off. maksudnya? Saya mengatasi. Mengatasi, Apa ya ya. overcome? Iya. Ya, jadi untuk ya maksudnya Pras tuh untuk mengatasi Ya. hal-hal yang shock culture itu. Iya, gitu. betul. Gitu. Dan ya, ya jangan mau tergerus sama, ya betul Mas. Jangan mau tergerus sama hal-hal yang tidak baik juga di Jakarta kan. Ya, kita juga nggak bisa menutup mata, Jakarta banyak hal baik juga dan hal buruk juga. Gitu. Jadi harus tetap jadi kita yang Be yourself lah. ya be yourself. Tapi ya jangan samakan kehidupan lu di kabupaten. Ya gue sendiri sih, gue ngomong ke diri gue sendiri, jangan menyamakan kehidupan lu di kabupaten dengan kehidupan di ibu kota. Kan misalnya kan kalau di kabupaten misal, aduh di sini murah, makanan murah, kok di Jakarta mahal. Ya, nggak bisa dong disamakan, karena kan Betul. dari segi gaya hidup, mungkin dari segi UMR dan lain-lain kan beda juga Iya. kebutuhannya. Berarti Jakarta harus punya prinsip juga ya. Apa? Prinsip, kita harus punya prinsip masing-masing. Prinsipnya kayak gimana? Prinsip hidup, jadi nggak gampang digoyahkan. Waduh, Orang-orang. goyah. Kok tiba-tiba waduh Iya, jadi karena memang mungkin di Mas, masuknya terlalu tuh ini. banyak godaan kali ya. Iya, Jadi iya, benar. mungkin buat gue pribadi nih, mungkin juga dirasain sama si Pras. Salah satunya itu, yang salah satu godaan yang paling susah itu adalah spending money. Karena di Jakarta ini nggak tahu kenapa hal-hal itu lebih gampang buat didapat ya. Contohnya kayak gue belanja di e-commerce online. Itu kalau ongkir ke Bontang, ke Kalimantan Timur itu sekitar satu kali pengiriman tuh 50.000 cuy. Kalau di sini itu bebas ongkir gitu. Dan itu nyampainya 2 hari. Kalau di Bontang tuh bisa sampai 1 minggu. Ya. Jadi dengan kemudahan-kemudahan itu mungkin kita jadi kayak tergoda lah buat spend more money kayak gitu. Lu ngerasa gak sih Pras kayak gitu? Jadi Kalau gue, karena gue masih satu pulau ya dengan Jakarta, kan masih di Jawa juga, kayaknya dari segi ongkir sama-sama aja sih. Iya betul. Dari segi kecepatan juga sama-sama aja. Mungkin karena lu beda pulau kali ya. iya, itu yang paling gua rasain Kan sih. kalau beda pulau kan kurirnya perlu mengayuh sepeda. Dia bilang Triathlon, lagu. jadi jatuhnya triathlon. Triathlon. Jadi renang, kurirnya renang. Tenang ya Mas ya. Aduh, terlalu Dari ya. Kalimantan ke Jawa ya Mas ya. Boleh. Muntah-muntah tuh di Iya, dia Kalimantan. renang, terus sepeda, terus ke rumah lu. Jauh bro. Iya, jadi ya untuk teman-teman yang mau merantau ke Jakarta, yang salah satu yang perlu didisiplinkan itu adalah good money habits-nya. Iya gitu. benar. Menurut gua sih itu penting sih. Ya, good money habits mungkin akan dibahas di next episode kali. Nah, boleh tuh Faiz. Good money habits. Jadi bagus sih, jadi Karena bagus. bener lah gua yang lu sampaikan bahwa ya financial management tuh penting kalau di Jakarta. Salah satunya, bukan cuma kita yang harus time management, tapi kita juga perlu financial management. Yoi. Yoi, Gitu. cakep tuh.